Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum antarmuka dan periferal dari kelompok 3. Di sini kami memilih judul monitoring ketinggian banjir berbasis kode MCU dan Blink. Dan slide kedua berisi tentang daftar anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu Riki Putra Sarjika, yaitu saya sendiri sebagai moderator, lalu Labik Al-Hanif dan Muhammad Riyandi Kurniawan. Saya akan menjelaskan dari slide 3 sampai 5, sedangkan Labik dari slide 6 sampai 8, dan Riyandi akan menjelaskan dari slide 9 sampai 11. Dan ini adalah slide ketiga. Slide ketiga berisi tentang komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Di sini kami memakai node MCU ESP8266, breakout board, terus buzzer, water level sensor, breadboard, LED, dan USB A to micro USB cable. Itu merupakan komponen hardware atau komponen perangkat keras. Sedangkan perangkat lunak yang kami gunakan yaitu aplikasi Arduino IDE dan aplikasi Android yaitu Blink. Di sini adalah slide keempat. Slide keempat berisi tentang dasar teori, yaitu alat deteksi ketinggian banjir ini terhubung dengan aplikasi Blink, akan memonitoring setiap ketinggian air. Setiap data ketinggian airnya akan selalu diupdate di aplikasi Blink. Dari aplikasi ini juga bisa mengirimkan notifikasi setiap status airnya dalam keadaan aman, waspada, atau berbahaya. Ketika ketinggian air berada dalam batas minimum, maka akan menunjukkan lampu indikator berwarna hijau. Jika ketinggian air berada di atas batas minimum, maka akan menunjukkan lampu indikator berwarna kuning. Dan jika ketinggian air berada di bawah batas maksimum, maka akan menunjukkan lampu indikator berwarna merah. Dan buzzer akan berbunyi sebagai alarm atau pengingat. Alat ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ada di hilir sungai sehingga dapat mempersiapkan diri datangnya banjir. Alat ini juga dilengkapi dengan aplikasi Android sehingga mempermudah pengguna atau user melihat ketinggian airnya. Ini adalah slide kelima, yaitu tentang pembuatan alat. Kira-kira rangkaian yang kami gunakan seperti yang ada di gambar. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Labik Al-Hanif. Baik, terima kasih Saudara Riki. Akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyambungkan komponen-komponen yang ada ke board Node MCU, kemudian mengupload programnya melalui Arduino IDE. Yang pertama, ada LED hijau. Kutub positifnya disambungkan dengan pin digital D1 di Node MCU. Kutub negatifnya disambungkan dengan ground. LED kuning, kutub positifnya disambungkan dengan pin digital D2 di Node MCU. Kutub negatifnya disambungkan dengan ground. LED merah, kutub positifnya disambungkan dengan pin digital D3 di Node MCU dan kutub negatifnya disambungkan dengan ground. Next, ada buzzer, kutub positifnya disambungkan dengan pin digital D4, kutub negatifnya disambungkan dengan ground. Untuk water level sensor, kutub positifnya disambungkan dengan tegangan 3,3 volt di Node MCU, kutub negatifnya disambungkan dengan ground, kutub S disambungkan dengan sinyal analog A0 di Node MCU. Siapkan dulu aplikasi Blink di Android dengan mendownload aplikasi Blink Android. Untuk mengcompile atau memasukkan program ke board, pertama kita harus memasukkan library Blink ke Arduino IDE. Kedua, sambungkan Node MCU ke laptop untuk mengupload program dan pastikan portnya terbaca. Ketiga, upload code program deteksi ketinggian banjir sampai proses upload berhasil. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Kepada Saudara Rian saya persilahkan.
Baiklah, terima kasih untuk Saudara Labik telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan slide. Oke, di sini terdapat slide di sini tentang cara menyeting aplikasi Blink untuk membaca data dan membuat notifikasi. Jadi di sini kami membuat aplikasi atau interface di smartphone dengan menggunakan aplikasi Blink, di mana di sini smartphone digunakan untuk menotifikasi atau sebagai monitoring interface dari pembacaan dari sensor NodeMCU ESP8266. Jadi di sini untuk membuatnya di sini buka saja dengan aplikasi Blink, kemudian create new project. Jadi di sini tinggal beri nama. Berhubung kami di sini monitoring banjir, jadi diberi nama monitoring banjir. Sesuaikan dengan di sini komponennya yaitu mikronya NodeMCU dan menggunakan wireless. Oke, kemudian setelah akan mendapatkan notifikasi untuk out token yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam codingan pada NodeMCU-nya untuk menghubungkan antara mikro NodeMCU-nya dengan smartphone pada aplikasi Blink. Oke. Next page. Jadi di sini awal untuk membuatnya di sini terdapat widget box. Di widget box ini dapat banyak dilihat apa saja yang bisa kita pakai. Jadi yang dipakai yaitu monitoring bar. Di mana di sini monitoring bar ini digunakan sebagai outputan dari pembacaan nilai sensor yang dimana akan ditampilkan melalui grafik pada aplikasi Blink ini. Kemudian ada graph setting. Di graph setting ini merupakan bisa jadi dikatakan sebagai inputan, di mana inputan sensor di sini diberi value-nya untuk pembacaan yang akan ditampilkan di monitoring bar. Di sini telah diberi nolls, range-nya sampai 600. Oke, selanjutnya untuk inventor setting yang dimana di sini untuk pengondisiannya. Jadi di sini ada terdapat 3 kondisi yang dimana posisi dia lower yang dimana aplikasi lower ini yang status aman merupakan status aman dari notifikasi banjir. Jika di bawah 300 masih berada di kondisi status aman. Kemudian kondisi kedua yaitu ketika dia di bawah 550 dia berstatus waspada, yang dimana akan notifikasinya akan dikirimkan melalui aplikasi Blink ini. Selanjutnya pengondisian ketiga yang dimana kondisi ketiga ini status berbahaya, yang dimana di atas 550 akan berbunyi. Jika air pada kondisi di atas 550 dari pembacaan sensor, ia akan menotifikasi bahwa statusnya bahaya, bahwa ketinggian air itu telah melebihi dari 550 dari pembacaan sensor, yang akan bernotifikasi memberi informasi kepada smartphone. Selanjutnya di sini ada langkah-langkahnya yang tadi. Pertama, buka aplikasi Blink, pilih new project, kemudian isi kolom nama. Dan di sini pilih beberapa widget yang dibutuhkan yang tadi telah dijelaskan, notifikasi, email, inventor, dan graph. Yang kelima, klik widget, lalu setting inputnya menjadi rentang dari 0-600 tadi, dan kemudian menyeting notifikasi, widget, inventor, lalu isi event atau pengondisiannya. Kemudian yang terakhir, jalankan aplikasi dan meletakkan icon segitiga di pojok kiri untuk merunning atau mensimulasikannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kelompok 3 ini tentang monitoring banjir. Saya Muhammad Randy Kurniawan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kelompok kali ini.